Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmadiah dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Dengan saya sendiri akan menjelaskan apa itu pengertian dari produk. Jadi menurut para ahli, Clotter dan Armstrong, produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran untuk dapat dipakai, diperoleh, diperhatikan atau dikonsumsi dengan tujuan memberikan kepuasan akan kebutuhan atau keinginan orang-orang yang ada di pasaran. Mereka juga menambahkan bahwa produk bisa berwujud dan juga bisa tidak berwujud, seperti jasa. Selain menurut para ahli, mendefinisikan produk juga bisa dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Jika dilihat dari wujudnya, produk ada yang sifatnya tangible, berbentuk fisik, dan juga tidak berwujud, non fisik. Produk yang berbentuk fisik adalah semua hal yang bisa disentuh seperti mobil, sepeda, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan produk yang non fisik biasanya seperti jasa. Kemudian ada, bisakah Anda membangun produk? Jadi di sini agar Anda bisa membangun produk tersebut, agar ide Anda dapat berjalan, Anda harus mampu membangun produk. Untuk mengetahui itu, Anda perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Seperti yang pertama ada, dapatkah produk dikembangkan dengan harga yang bersedia dibayar pelanggan? Terus yang kedua, dapatkah Anda mengatasi persyaratan teknis yang mungkin timbul? Kemudian yang ketiga ada, dapatkah Anda mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk produk atau pasar? Terus yang keempat ada, apakah ada hubungan yang perlu Anda kembangkan? Dan lain lagi sebagainya. Jelas kemampuan untuk memberikan produk terkait erat dengan menemukan proposisi nilai yang berhasil dan membangun tim untuk mewujudkannya. Memahami apa yang perlu Anda ciptakan dan mengetahui apakah Anda memiliki pengalaman atau pengetahuan untuk melakukannya akan sangat membantu dalam membuktikan kepada diri sendiri dan calon investor bahwa Anda dapat memberikan itu. Seperti di semua fase model bisnis, semakin banyak data yang Anda miliki akan semakin baik keadaannya. Dan kemudian ada, jika Anda memiliki tim startup yang tepat, harus ada pengalaman yang cukup dalam grup untuk membuat perkiraan yang masuk akal mengenai upaya dan waktu yang diperlukan. Jika Anda membuat produk perangkat lunak, petakan pengembangan sedetail mungkin. Jika ada perangkat keras yang terlibat, tambahkan manufaktur dan produksi ke dalam daftar. Setiap produk akan memiliki proses pengembangan yang berbeda. Jadi pastikan Anda memiliki keahlian dalam tim startup untuk memodelkan secara wajar apa yang perlu terjadi. Salah satu trik yang kita lihat digunakan oleh startup yaitu sukses pada tahap awal ini adalah memfokuskan pemikiran mereka pada kemungkinan hambatan dalam prosesnya. Kemacetan dapat terjadi tentu saja di bagian yang sudah mereka pahami. Tetapi penting untuk diingat bahwa kemacetan lebih mungkin terjadi di bagian yang tidak mereka pahami. Jadi, produk yang benar-benar baru dan unik kemungkinan akan memiliki lebih banyak hal yang tidak diketahui daripada yang sudah mapan atau yang sudah diketahui. Jika Anda belum pernah mengembangkan sesuatu yang serupa atau sebelumnya, carilah bimbingan dari orang lain. Upaya untuk di sini mengurangi risiko secara substansial di masa depan. Bangun properti jika memungkinkan. Dan di sebagian besar pasar, dengan sebagian besar produk startup ini mungkin buat properti. Cobalah untuk tidak terjebak dalam banyak detail, tetapi dapatkan sesuatu yang berfungsi, yang dapat untuk ditunjukkan kepada calon pelanggan untuk mendapatkan umpan balik sesegera mungkin. Dan kemudian ada untuk membangun produk tersebut. Jadi untuk membangun produk tersebut ada beberapa hal atau ada beberapa bagian. Yang pertama ada tentukan visi dan target pasar. Yang kedua ada temukan keunikan dari bisnis. Yang ketiga ada tentukan karakternya. Terus yang keempat ada tentukan penampilan atau gaya brand. Terus yang kelima ada tentukan nama brand. Keenam ada tentukan slogan brand. Ketujuh ada desain logo brand. Dan kedelapan ada melakukan promosi. Kesembilan ada meneruskan konsistensi. Dan yang kesepuluh ada kembangkan terus bisnismu. Jadi dari sekian yang saya baca, di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam membangun produk ini kebanyakan startup melakukan pembangunan produk terlebih dahulu. Seharusnya atau namun faktanya adalah bahwa membangun tim harus didahulukan, karena dengan adanya tim yang solid dan kreatif tentunya akan lebih memudahkan
memungkinkan untuk membangun produk yang akan dipasarkan nantinya. Sekian presentasi saya. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah ada kekurangan atau kesulitan dalam membangun produk, atau apakah ada kegagalan atau hal lainnya yang memungkinkan tidak bisa membangun produk? Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.